Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Sabtu pagi ini. Ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan di sepanjang minggu ini, kita kembali memohon berkat-Nya untuk mengantar kita memasuki minggu yang baru hari esok, tetap dalam sukacita bersama dengannya. Karena itu saudaraku, mari kita yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kembali bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya di pagi hari ini. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang bentangkan syukur kami kepadamu, karena kebaikan-Mu tak terkirakan atas kami. Dari waktu ke waktu, setia-Mu selalu nyata atas kami. Sehingga dalam keadaan apapun, bahkan di situasi sulit sekalipun, kami mampu memerangi hidup ini. Karena Tuhan menopang, Tuhan mendukung, dan Tuhan memberkati kami selalu. Atas syukur ini Tuhan, kembali kami datang membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kami akan semakin dimampukan untuk mengkaryakan diri kami seperti yang Engkau inginkan. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirmanlah demi untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini diambil dari kitab Amsal 12 ayat 8 hingga 9. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makanan. Saudaraku, tema renungan kita di Sabtu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, tetaplah bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya sangat paham sekali kalau kemudian sebagai makhluk sosial, ya, di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita selalu membutuhkan apa yang namanya dihormati, ya, dipuji, disanjung, diidolakan, ya. Karena menurut kita, ketika kita mendapatkan apresiasi yang disebutkan itu tadi, maka di situ kita merasa kita menjadi sosok yang begitu berharga, begitu berarti, ya. Dan tidak sedikit orang berjuang untuk mendapatkan itu, ya. Hal lain juga disebabkan oleh karena ketika kita tidak mendapatkan apa yang disebutkan tadi, tapi justru sebaliknya, yaitu dihina, direndahkan, dipandang enteng dan seterusnya, ya. Orang bilang itu sakitnya di sini, ya. Sangat tidak mengenakkan, ya. Sehingga manusia berusaha walaupun tidak ada sesuatu yang benar, ya, sesuatu dari dirinya, dia mencoba untuk menutupi dirinya atau kelemahannya itu dengan mengada-adakan supaya tujuannya dia dipuji orang, ya. Tidak sedikit orang yang demikian, ya Bapak Ibu Saudaraku. Dia tahu dia tidak punya sesuatu yang bisa dia pakai supaya orang mengakui dia punya keberadaan, tapi karena dia menginginkan supaya diakui, mulai
dia berbicara tentang sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Ya, dengan kata lain dia membohongi dirinya juga membohongi orang lain. Hal ini saudaraku dapat kita lihat di ayatnya yang ke-9. Bacaan kita dikatakan begini. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar. Ini garis bawahi. Daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makanan. Ya. Kadangkala kita berusaha untuk menutupi keberadaan kita. Kita menceritakan sesuatu yang besar yang tidak ada pada kita, dengan harapan kita mendapatkan tempat di hati seseorang. Ya, ibarat kata kalau seorang pria hendak mendekati seorang wanita, ya, bagaimana caranya supaya sang wanita ini bisa terpikat dengannya? Mulailah dalam perkenalan itu dia menceritakan kalau saya itu bekerja di sini, ya, jabatan saya ini, gaji saya ini, ya. Dan tidak sedikit untuk menutupi itu kemudian ya dia meminjam mobil temannya mungkin, dia meminjam baju temannya mungkin supaya kelihatan sesuai dengan apa yang dia katakan. Ya, ini biasa kita temukan di sinetron-sinetron, tapi ternyata di kisah nyata juga itu banyak terjadi. Ya. Jadi kita membodohi orang juga membodohi diri kita sendiri. Dan ini Tuhan tidak suka dengan cara-cara seperti itu, saudaraku. Makanya tema renungan kita berkata tetaplah bekerja. Karena ketika kita bekerja dalam konteks apapun, sepanjang itu kita kerjakan sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada kita, maka di sana dengan sendirinya akan datang apresiasi, ya, yang memuji dan memberikan penghargaan kepada kita. Tidak sedikit saudaraku yang bekerja sebagai OB, katakan demikian, kalau dalam konteks gereja koster, itu disayang dengan pimpinannya atau disayang dengan jemaat, saking rajinnya. Jadi dia tidak harus menunjukkan pekerjaan yang besar untuk mendapatkan penghargaan, tapi sepanjang dia kerjakan pekerjaan yang diembannya sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepadanya, itu berkatnya. Saya sangat percaya dia tidak akan dihinakan orang. Kalaupun ada orang yang menghinanya, ya, dia akan mendapatkan perlindungan dari yang lain. Dan kalaupun saudaraku juga dia tidak mendapatkan perlindungan dari yang lain, tapi sepanjang dia bekerja dengan setulus-tulusnya, sejujur-jujurnya, seikhlas-ikhlasnya, sebaik yang Tuhan inginkan, maka Tuhan yang akan melindungi dia. Ya. Saya pikir ini lebih baik. Tuhan yang lindungi kita, Tuhan yang mengapresiasi pekerjaan kita daripada manusia. Kalau manusia kan ada maunya, kadang-kadang dia puji kita, tapi ketika dia sudah dapatkan maunya, dia tinggalkan kita. Tapi kalau Allah sudah memuji kita, saudaraku, apapun yang terjadi pada kita, kita diberkati olehnya. Kalau Allah itu tidak pernah bohong, Allah itu tidak pernah pura-pura. Dia betul mencintai kalau dia cintai. Dia betul mengasihi kalau dia mengasihi. Dia tidak berspekulasi dalam mencintai dan mengasihi. Jadi orang yang bekerja sesuai dengan kehendak Allah, walaupun dalam konteks duniawi itu pekerjaan yang hina dalam ukuran manusia, seperti OB, ya, pembantu rumah tangga misalkan, atau pekerja di tempat lain seperti koster dan seterusnya. Di mata Tuhan, saudaraku, itu bukan sesuatu yang dihinakan. Bukan.
Saya pikir ini baik sekali untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita tahu bagaimana kita terus memberdayakan diri kita untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Seperti katakan tema kita, tetaplah bekerja. Jadi bekerja di sini saudaraku, ya, sebagai upaya pengabdian kita kepada Allah seperti yang sudah dikhotbahkan kemarin. Dalam kitab 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11 jelas dikatakan di sana, orang yang tidak bekerja hendaklah jangan dia makan. Dia tidak akan mendapatkan makanan. Ya, kalau kita bahasakan dalam bahasa rohani, ya makanan rohani tentunya, ya. Artinya dia tidak akan mendapatkan kasih sayang Tuhan, dia tidak akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Jadi ini baik sekali saudaraku. Janganlah kita pandang pekerjaan kita dalam ukuran kita. Jangan. Supaya kita tidak akan dudukkan pekerjaan orang lain dengan pekerjaan kita. Kalau kita akan dudukkan pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain, biasanya yang terjadi saudaraku, kita mulai malas. Kita mulai enggan untuk bekerja karena ada rasa malu dan sebagainya. Karena saya cuma bekerja begini. Tapi lakukanlah itu dengan setulus-tulusnya, ya. Seperti kita lihat yang terjadi terhadap Kain dengan Habel, ya. Sama-sama memberikan persembahan, sebuah pekerjaan pelayanan yang mereka nyatakan kepada Allah. Tapi karena Kain selalu melihat apa yang ada padanya, lalu disandingkan dengan apa yang ada pada Habel, mulai muncul iri dengki di situ. Dia tidak melihat bahwa apa yang bisa saya berikan kepada Allah dari apa yang ada padaku, bukan dari apa yang tidak ada padaku, ya. Supaya saya selalu ikhlas memberikan apa yang ada padaku, bukan itu yang dia bangun dalam dirinya. Setiap orang diberikan talenta yang berbeda. Setiap orang diberikan kekuatan finansial yang berbeda. Setiap orang memiliki keadaan sosial yang berbeda. Jadi jangan pernah kita samakan dengan orang lain, supaya kita tidak pernah iri saudaraku. Dan juga kalaupun kita merasa kita lebih daripada orang lain, kita tidak menghina orang. Kita tidak merendahkan orang hanya karena kekuatan finansial orang jauh berada di bawah kita, tidak. Karena Tuhan kita dengan Tuhan mereka itu sama saudaraku. Dia tidak memandang muka. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun dia budak, dia yang berkenan di hadapan Allah. Siapa yang bekerja dengan sebaik-baiknya walaupun dia cuma OB atau koster, tapi dia yang diberkati oleh Tuhan. Bukan nanti dia menjadi pelayan firman, bukan nanti dia menjadi diaken penatua yang dalam gereja seakan-akan lebih tinggi daripada koster. Tidak, sepanjang koster ini lebih melayani, dia yang mendapatkan perhatian daripada Tuhan. Coba kita buka saudaraku dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9, ya. Efesus pasal 6 ayat yang ke-9 dibacakan demikian dalam firman Allah. Begini, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka, ya. Jadi di sini dikatakan, hai kamu para tuan, jauhkanlah ancaman terhadap mereka. Jadi jangan karena pekerjaan kita secara status sosial lebih tinggi daripada mereka. Kalau ada tuan berarti mereka tuh hamba. Jauhkan ancaman. Ini Tuhan katakan, jauhkan ancaman dari mereka, ya. Ingat, Tuhan kamu dan Tuhan mereka ada di sorga. Garis bawah itu. Jadi Tuhannya tuan dan Tuhannya hamba ada di sorga. Kalimat terakhir dikatakan, dan ia tidak memandang muka. Jadi dia tidak melihat. Karena kamu tuan, dia hamba, kau lebih layak masuk surga daripada dia tidak.
Kalau hamba yang lebih taat dan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, betul-betul untuk mempermuliakan nama Tuhan, maka dia yang diberkati oleh Allah, bukan Tuhan ini. Kalau Tuhan ini sombong, ya, maka Tuhan ini yang akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Jadi ini baik sekali saudaraku. Jangan selalu kita dudukkan kekuatan sosial kita dalam hidup ini, lalu dibandingkan dengan orang lain untuk kita jadikan alat ukur. Kita lebih sukses, kita lebih bahagia dan seterusnya. Jangan. Karena tingkat kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Ya. Kalau Bapak Ibu merasa ya, makan bernebon, ada sate, ada rica-rica, itu kebahagiaan Bapak Ibu, ya. Tapi ada juga orang yang merasa kebahagiaannya ketika dia makan tempe, dia makan ikan asin, sayur bening. Jangan kita bilang itu kebahagiaan yang goblok, tidak bisa. Cara kita menerima sesuatu itu berbeda. Ya. Dan kita juga tidak bisa mengklaim bahwa ketika kita makan daging, semua menu di meja makan kita adalah daging. Ini menunjukkan bahwa kita lebih mapan, akan lebih sehat, lebih kuat dan seterusnya daripada yang cuma sayur bening, ikan asin dan seterusnya. Tidak bisa. Tidak bisa kita katakan bahwa menu di meja ini yang akan membuat kita bisa fight sejauh keinginan untuk melangkah. Lalu ini akan terhenti karena hanya makan sayur bening. Katakan cepat mati dan seterusnya. Tidak, saudaraku. Kita tidak punya alat ukur untuk mengatakan itu. Karena ternyata kenyataannya banyak juga orang yang makannya enak-enak. Sementara di sisi lain banyak pemulung yang cuma makan di tempat yang dapat makanan di tempat-tempat sampah. Bahkan hari-hari ada di situ. Mereka lebih sehat. Mereka hidup lebih lama daripada orang yang tidur di rumah gedongan dan seterusnya. Ini kenyataan. Jadi kita bekerja saudaraku bukan untuk mencari sesuatu yang sifatnya lahiriah, tapi kita bawa pekerjaan itu dalam kekuatan spiritual supaya kita bekerja untuk mempermuliakan nama Tuhan, ya, supaya kita tidak pernah mentang-mentang di dalam pekerjaan, di dalam ruang pekerjaan itu. Jadi arahan tetaplah bekerja sebagai semangat untuk kita mau mengkaryakan diri kita, bukan untuk menjawab kebutuhan sosial kita semata. Saya katakan di awal khotbah tadi, semua orang ingin dipuji, oke, kita akui. Karena ketika kita diberi apresiasi atas apa yang kita kerjakan, di situ ada energi yang terus kita bangun. Tapi bukan untuk sebuah kesombongan, lalu kita lupa daratan. Ya. Sehingga kita terus memaksakan diri untuk mendapat pujian, sementara di dalam diri kita penuh dengan kekosongan, ya. Seperti orang bilang tong kosong jaring bunyinya. Terus dia berbicara, padahal kosong, tidak ada action. Ya. Tuhan tahu saudaraku, apa yang mau kita bangun dalam hidup kita. Kalau itu tulus, kalau itu dibalik itu ada kemunafikan, Tuhan itu tahu, Tuhan nggak bisa dibohongin. Jadi ini ayat Alkitab kita mengatakan begitu saudaraku. Ayat 8 dia bilang, setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya. Ya. Jadi kalau orang yang punya akal budi, ya, dia akan mendapatkan itu bukan saja dari manusia tapi juga dari Allah. Jadi tidak usah berpura-pura. Ya. Tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Jadi kalaupun hari itu di balik kebohongan kita dipuji, satu ketika orang akan berbalik membenci kita, bahkan menghina kita. Jadi lahirkan sesuatu yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Ayat 9 dia katakan, ya, lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makanan. Jadi bukan untuk sombong, bukan untuk mentang-mentang. Jangan kejar itu, jangan cari itu, dia akan datang sendiri kalau Bapak Ibu berakal budi, kalau Bapak Ibu berhikmat, kalau Bapak Ibu beriman. Tuhan tidak akan tutup berkatnya untuk kita. Walaupun orang menjahati kita, Tuhan akan membentengi kita. Karena firman Tuhan sudah katakan, jika engkau di pihak Tuhan, siapa lawanmu? Tidak ada. Mari saudaraku, kita meninggalkan minggu ini dan memasuki minggu yang baru.
dengan semangat yang baru, bahwa kita mau ada di minggu yang baru, bukan untuk diriku, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka ketika aku dipuji, ketika aku disanjung, karena aku melakukan hal yang baik seperti yang Tuhan inginkan, bukan karena aku menutupi sesuatu kekurangan dari diriku, yang pada akhirnya kelak akan ketahuan dan akhirnya aku dihujat. Bukan untuk itu. Tapi betul-betul kita melakukan semua dari jiwa yang memuliakan Allah. Sehingga Allah yang dipermuliakan akan memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Di hari Sabtu ini Engkau berikan pengertian kepada kami, bahwa kami harus di totalitas hidup kami berkarya bagimu. Sehingga kalaupun kami mendapatkan apresiasi dari sesama, karena karya-karya kami, karena Tuhan yang bekerja bersama dengan kami, sehingga di dalamnya pun kami akan mengalami berkat Allah yang juga akan menyempurnakan sukacita kami. Karena itu Tuhan, kami mohon, jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang munafik, yang mencari pujian di balik kekurangan, lalu memaksakan diri untuk menampilkan sesuatu yang tidak ada pada diri kami. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang demikian, tapi biarkan kami melahirkan apa yang ada pada kami, seperti yang Engkau berikan sebagai kekuatan diri kami dalam menapaki dan memperjuangkan hidup ini demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan kami sadar bahwa Tuhan yang Maha Baik akan terus memberkati kami dari waktu ke waktu. Dan pujilah Engkau, Allah yang kekal sekarang sampai selama-lamanya. Amin.